Ada yang hidrolis, ada yang EPS. IPS. Kalau untuk sekarang sih banyakan EPS. Kendalanya biasanya orang datang customer keluar bunyi. Biasanya tengah dia posisi setir lurus dia bunyi. Berapa Dipakai hari balik lagi, balik kendor lagi. Oke, kalau bensin udah penuh kan rasanya udah tenang ya, mau pergi kemana ya pun udah nggak takut kehabisan bensin gitu. Dan kebetulan kita pengen ke daerah Bekasi, lebih tepatnya di sekitar Harapan Indah, karena di sana ada spesialis power steering ya. Yang kita tahu kan di mobil itu ada dua jenis power steering, ada yang hidrolis, ada yang IPS atau yang electric power steering. Nah kita pengen tahu nih apa aja sih bedanya, dan misalnya ada kerusakan, itu berapa sih biayanya, dan kita tanya aja langsung ya ke Mas Budinya nih, ini spesialisnya langsung. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sama pakarnya nih. Ada Om Budi dari Intan Motor 77 nih, ahli power steering nih. Iya. Om Budi, kita mau ngobrolin soal power steering tentunya. Tapi Oke. sebelum itu mungkin bisa dijelasin dulu. Power steering itu kan ada dua jenis ya kalau nggak salah ya. Ada yang Iya, hidrolis, ada yang EPS. IPS. Nah mungkin IPS. boleh dijelasin dulu. Apa sih bedanya? Kalau bedanya sih hanya kalau hidrolis itu pakai seal, pakai hidrolik. Oke. Jadi pakainya ATF, oli. Oke, jadi manfaatin oli. Manfaatin oli. Jadi Oke. dia cara kerjanya dari tekanan oli. Oke. Kalau EPS dia pakai motor. Oh Sistemnya sistem motor. Terus ada modulnya, ada sensor torque-nya, Mhm. macam-macam sih. Oke. Tapi kalau yang sering rusak tuh antara EPS sama hidrolis, lebih yang sering rusak yang mana tuh? Kalau untuk sekarang sih banyakkan EPS. Karena mobil-mobil sekarang lebih banyak yang Lebih EPS banyak ya? EPS, Oke. iya. Jadi ya EPS. lebih sering EPS. Lebih sering Biasanya kerusakannya apa kalau di power steering tuh? EPS itu kendalanya biasanya orang datang customer keluar bunyi, Mhm. terus manuver diputar balik, dia nggak bisa balik sendiri, Oh, stay, oke. agak kaku. Ah. Terus kadang-kadang ada yang nyala juga EPS-nya, Oh, indikatornya. ah. Jadi kan sistemnya berat, Iya, iya. setirnya. Berat itu pasti mesti kita scanner dulu Oke. untuk ngedetect dari Apa apanya masalahnya? nih, gitu. Setelah di scan ada hasilnya, baru kita bisa Ganti. tindakan. Oke. Itu masalahnya biasanya di mana kalau di IPS-nya itu? Kalau misalnya di scanner nyala tuh ya, keseringan apa sih? Keseringan di dinamo. Oh dinamo motornya EPS, itu. ya, motornya. Udah lemah atau seperti apa? Biasanya dia arengnya habis, jadi Oh. udah ini. Arengnya ya. Areng. Jadi yang di servis itu berupa arengnya. Apa Ada- ganti dinamonya? Biasanya kita ganti dinamo, karena kalau servis dia suka pecah kalau dibuka. Oh, Iya, oke. Jadi lebih baik sarannya kalau saya sih mendingan ganti dinamo ya. Iya. Kalau memang rusaknya dari motor, mending ganti satu bundel dinamo. Oke. Nah itu kalau untuk kisarannya berapa lama sih biasanya kalau dari mobil baru sampai dia rusak tuh? Nggak tentu juga Nggak ya. tentu. Tergantung ini ya, tergantung kondisi orang jalannya lewat di mana ya. Iya. Kadang-kadang kalau EPS itu tiba-tiba, tahu-tahu lagi jalan nyala. Oh. Itu kita nggak bisa prediksi. Oke. Nah untuk proses pengerjaannya tuh berapa lama? Kalau misalnya untuk yang IPS itu? EPS kalau servis kolom 2 jam. 2 jam. 2 jam. Itu langsung diturunin semua, Iya. langsung diservis gitu ya. Servis. Dan biasanya kan juga suka ada itu ya, apa sih teflon gitu ya? Oh, itu Apa sih busing-busingnya itu ya? Busing rack. Sebelah kiri dia kan pakai busing kalau EPS. Oke. Terus kalau bunyinya agak parah, biasanya bukan hanya busingnya aja. Kadang orang datang ini ganti busing, belum tentu. Oh, Kadang-kadang giginya kan kemakan tuh. gigi itunya yang buat safnya. Nah, itu biasanya tengah dia posisi setir lurus dia bunyi. Oh. Jadi 3-4 gigi lah dia biasanya agak kena. Itu apa? Pecah atau apa? Dia aus. Oh, aus. Karena mungkin gemuknya kering, Mhm. itu kan kita setir muter terus kan. Iya, kalau iya, iya. kita jalan atau Betul. belok, jadi lama-lama dia besi ketemu besi. Oh, gesekan. Nah, itu kemakan. Biasanya juga karena apa penyebab awalnya tuh? Awalnya biasanya masuk air, jadi kadang-kadang Bisa masuk air itu? bisa dari karet boot. Oh. Kan ada karet pelindung. Iya. Kiri kanan. Biasanya ke long terotnya itu Iya, ya? betul, dari long terot. Dia ada bolong sedikit, bintik-bintik tuh biasanya. Oh, nggak kelihatan banget berarti? Kelihatan. Nggak kelihatan pecah. Kalau buat staff roda kan biasanya kelihatan tuh kalau robek ya. Ha. Iya.
Kalau ini nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi dia kadang kita kan nerjang banjir, nggak sadar lah, ada comberan, Iya. itu masuk air. Dan Oh. itu begitu kena air nggak langsung rusak. Iya, dalam jangka Nah, waktu jangka lama ya waktu dia lama, karat dia gitu ya. Karat baru dia ada. Oh gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Om Budi. Jadi kalau di luaran sekarang tuh jadi udah banyak yang jual paketan steering rack, Iya. tapi bukan orinya gitu. Oh, aftermarket lah. Aftermarket lah. Iya, Itu betul. kalau misalnya dibandingin nih, mendingan beli gelondongan aftermarket apa servis? Kalau tergantung kerusakannya ya. Kalau shaftnya nggak begitu parah, bisa kita kalian bubut. Oke. Ditambah daging atau dihalusin, masih bisa lah. Oh, jadi kayak dilas dulu, Iya. terus dibubut ulang Bubut gitu. ulang. Kecuali memang udah parah banget ya, ada yang kompal korosi, karat panjang, Iya, itu ya disaranin ganti. ganti. Biasanya apa nih? Merek apa nih yang suka orang cari tuh apa tuh biasanya? Biasanya sih yang paling banyak pakai hiker. Hacker ya. Iya. Itu kalau nggak salah yang kuning gitu ya, Iya, kuning terusnya biru itu. kuning, hitam, putih. Oh, kuning hitam putih ya. Iya. Iya itu. Biasanya suka banyak tuh. Ah, Itu banyak. udah lumayan oke tuh ya. Lumayan oke itu. Oke. Nah, kalau untuk servis sendiri berapa sih biayanya di sini? Kalau tergantung mobil ya. Kalau kayak Avanza yang EPS 2012 sampai 2021 900.000. 900.000 untuk Iya. biaya servisnya. Nah, itu Itu udah termasuk bongkar pasang? Iya, Oke. dalam catatan asnya masih Lurus, masih bagus. masih bagus, nggak ada gompal, nggak Oke. ada itu. Itu apa yang diganti biasanya apa? Si busingnya tadi? Busingnya sama bubut-bubut itulah. Oke. Nah, kalau karet bootnya sobek itu lain, ada penambahan. Oh, karena itu di luar material Iya, lagi di ya. luar itu. Terus Oke. long terot mungkin kalau hanya lemes ya bisa kita press. Oh, di press lagi. Bisa. Jadi Kalau- biar kaku lagi gitu ya. Kalau udah oblak ya memang wajib ganti. Iya sih ya. Jadi kalau di sini nggak bisa servis untuk yang udah oblak itu udah nggak bisa, ya. Iya. Oke. Karena risiko lah. Iya, Kita iya. ngomong bisa, ternyata dipakai Berapa hari balik lagi, kendor Iya. lagi. Oke. Nah, Om Budi, kalau untuk range harga sendiri berapa sih? Misalnya dari yang mobil paling murah sampai mobil yang paling mahal deh Ya, untuk servisnya. untuk servis kalau kayak Avanza tadi ya 900 dalam catatan normal Ya, tadi ya. ya. Heeh. Kalau untuk kayak Honda lah itu 1,3. 1,3. Itu servis dalam kondisi materialnya normal ya. Normal semua ya, Normal nggak ada semua. penambahan material Iya, ganti boot iya. tadi gitu ya. Iya. Nggak ada yang bubut-bubut parah Nggak gitu ada. ya. Oke, jadi 900 sampai 1,3 teman-teman. Iya, iya. Nah, kan kadang sekarang orang banyak yang suka beli online nih Om Budi. Iya. Misalnya dia bawa steering rack-nya, mau pasang di sini gitu. Bisa Bawa nggak sih? spare part sendiri bisa. Oh, bisa juga. Berarti kena biaya jasa aja. Jasa bongkar pasang. Kisaran berapa tuh? 500 kalau untuk yang mobil-mobil turun asbalok Heeh. itu 500. Kalau Oh, Avanza 400. karena dia turun itu semua ya. Iya, turun asbalok. Arem itu ya. Asbalok. Semuanya turun semua Iya. ya. Kayak Honda tuh kan turun semua tuh. Iya, Mobilio bangsanya itu Ah. HRV turun asbalok semua. Oke, jadi itu biayanya karena copotnya Iya. juga partnya banyak yang Banyak. dicopot, jadi jasanya juga cukup 1,3 lumayan ya. ya. Nah Om, saya kan pakai Brio nih, Iya. Brio yang lama nih, masih yang 2017. Iya. Biasanya penyakitnya apa sih di kaki-kaki? Kalau untuk Honda sih yang ya menurut pengalaman kita ya, Honda itu masuk ke kita paling jarang. Agak bandel. Oh gitu? Iya. Yang Brio ini? Brio. Apa semua Honda? Enggak, kalau yang Brio khusus Oh, Brio. khusus Brio, oke. Kebanyakan yang Honda-Honda lain lah yang masuk paling sering ke sini. Oh gitu, oh, jadi emang cukup jarang ya? Jarang. Paling dia rusaknya hanya terot, Mhm. long terot, wajar lah Iya, hitungannya. iya. Sama karet support dia sering. Karet support, Iya, bener, karet iya. support sering banget ganti soalnya itu. Ya dia kan hanya karet dia. Iya, iya, iya. Kalau Honda malah rata. Oh, jadi itu dia teman-teman. Nah itu dia teman-teman, jadi kalau mau yang servis IPS ya, atau yang hidrolis untuk power steeringnya, bisa langsungnya datang ke Intan 77. Intan Iya. Motor 77 ya. Intan Motor 77. Ini yang ada di daerah Harapan Bekasi, nanti alamatnya bisa langsung cek di sini. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. I wish I knew